Salam jumpa saudaraku dalam program acara Voice of East yang akan memberkati Anda di kesempatan hari ini. Harapan kami Anda akan diberkati melalui program ini dan kiranya kasih karunia Tuhan akan menyertai Anda dan kita semua. Selamat menikmatinya. Shalom saudara, biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya untuk anak kita. Karena kita tahu Tuhan kita, Allah kita, bertakhta di atas pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Masih terus kita memuji Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sungguh besar Allah kita, sungguh dahsyat Tuhan kita. Siapa namanya? Namanya Yesus. How great is
Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jika kita hidup di dalamnya, maka roh dan jiwa kita akan dikuatkan olehnya. Mari sama-sama kita mengangkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu, mari sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Firman-Mu berkata bahwa Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nanti.
Kita belajar firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Janganlah melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan ini. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Firman Tuhan ini ditulis oleh hambanya Yakobus kepada orang-orang atau sekelompok orang pedagang. Mereka berkata, kita pergi ke kota Anu, kita mendapatkan untung. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka dengan suatu teguran. Kelompok ini kelompok pedagang. Mereka orang-orang bisnis. Mereka bekerja untuk mencari keuntungan. Mereka tidak berpikir bahwa ada Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tapi mereka merasa diri mereka hebat. Mereka bisa, mereka mampu, mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan pengetahuan, kepintaran kepada mereka sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan datang kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Sebenarnya kamu harus berkata, jikalau Tuhan menghendakinya, kita hidup, kita melakukan ini dan itu. Tetapi mereka berkata, kita harus berangkat dan pergi ke kota Anu, kita mendapatkan untung. Ini firman Tuhan datang dengan tegas. Dia berkata, apa arti hidupmu? Hidupmu adalah seperti uap saja. Saudara, uap itu kita tahu sesuatu benda tapi tidak kelihatan sekedar dan hilang sebentar. Kalau saudara masak air atau rebus ubi di belanga, buka, uapnya keluar, uapnya dilihat, tapi sekejap mata uap itu hilang dan tidak kembali lagi. Pergi terus, hilang sama sekali. Hidup ini digambarkan oleh firman Tuhan seperti uap. Ini artinya tidak kekal. Ini sementara. Jadi kelompok pedagang ini, orang-orang bisnis ini, mereka tidak menyadari bahwa mereka hidup di bumi ini tidak kekal sementara, dan mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu sidang Tuhan yang saya kasihi, saya kasih tema firman Tuhan pada hari malam hari ini. Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Kelompok ini lupa Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa ada Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka itu diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu Maha Tahu. Mereka tidak tahu bahwa mereka ada karena Tuhan, hidup karena Tuhan. Tetapi mereka lupa Tuhan.
dan mereka mengandalkan mereka sendiri yang hebat, dan mereka bisa berbuat sesuatu tanpa pertolongan dari siapa-siapa. Firman Tuhan pada malam hari ini, tema saya jangan lupa Tuhan, artinya kita tidak boleh lupa Tuhan dalam semua hal. Karena kesibukan, karena pekerjaan, karena banyak hal di dunia ini membuat kita lupa Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita lupa Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan menjadi teguran bagi kita. Bahwa apa arti hidupmu? Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Artinya kita tidak tahu besok itu terjadi. Hari ini apa-apa terjadi, tapi untuk kita sudah alami hari ini, kemarin tidak berpikir hari ini kita alami. Lalu malam ini kita berpikir segala sesuatu, besok saya buat ini, saya bikin itu, saya kerja ini, saya kerja itu. Saya berangkat sana, dan saya naik sana, saya turun ke sana, dan sebagainya. Tetapi besok pagi kita tidak tahu apa yang terjadi artinya. Kalau besok pagi kita mengalami kecelakaan, besok pagi kita mengalami sesuatu yang kita mengejutkan kita. Besok pagi kita mengalami apa yang kita tidak pikirkan malam. Mengalami besok pagi kita tidak tahu kita juga meninggal dunia. Itu yang firman Tuhan bilang, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apalagi hidupmu sama seperti uap. Uap itu tidak tetap, sekejap mata hilang. Jadi kita manusia ini lahir di bumi, kita besar di bumi, kita melakukan segala sesuatu ini dan itu, tetapi sekali kala kita juga akan menguap seperti uap air tadi. Bapak Ibu, karena itu firman Tuhan ini pertama kita belajar bahwa kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita melakukan segala sesuatu dalam dunia ini, dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam segala hal yang kita urus, dalam segala sesuatu yang kita mau lakukan untuk mencari nafkah hidup dalam dunia ini. Kita bekerja apa saja boleh saja, tetapi janganlah lupa Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita jangan mengandalkan kehebatan kita. Kita jangan mengandalkan kebolehan kita. Kita jangan mengandalkan pengetahuan kita. Kita jangan mengandalkan kepintaran kita. Tetapi kita mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Sehingga kita melakukan segala sesuatu dalam dunia ini untuk kemuliaan hanya nama Tuhan. Banyak hal yang membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Banyak hal yang membuat kita bisa lupa Tuhan. Oleh sebab itu, apalagi yang mengatakan hidup ini sama seperti uap, sementara saja kelihatan dan hilang. Kita hidup ini tidak kekal. Hidup ini tidak selamanya di bumi ini. Hidup ini dianugerahkan oleh Tuhan luar biasa. Kita boleh hidup dalam dunia ini dengan hidup yang Tuhan anugerahkan hari ini. Hidup ini ada dua dimensi, saudara. Hidup yang kekal dan hidup yang tidak kekal. Hidup yang kekal itu hidup selama-lamanya. Hidup yang selama-lamanya yang tidak pernah akan mengalami kematian. Tidak pernah mengalami kesakitan. Tidak pernah mengalami ketuaan. Tidak pernah mengalami sesuatu yang kita seperti alami di bumi sekarang ini. Hidup itu kekal
datang daripada Tuhan. Tapi hidup sementara yang kita hidup sementara hari ini, sekarang ini hidup ini yang tidak kekal. Hidup secara jasmani, secara fisik hari ini, seperti saudara hari ini bergerak, saya bergerak, tapi pada suatu saat kita akan hilang dan menguap kalau kita jatuh sakit atau kita meninggal dunia. Oleh sebab itu mari kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Orang mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Siapa yang mengandalkan Tuhan? Saya kira tidak semua orang tidak mengandalkan Tuhan. Orang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang takut Tuhan. Orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang dia peroleh di dalam dunia ini adalah dari Tuhan. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru. Dia benar-benar hidup bersandar kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Takut Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Dia benar-benar andalkan Tuhan. Selalu setiap hari dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Belajar firman Tuhan. Berdoa. Dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Ini orang-orang mengandalkan Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Agar kita dapat diberkati Tuhan. Seperti kelompok pedagang ini. Teguran firman Tuhan datang kepada mereka. Mereka terkejut. Mereka pikir mereka bisa berbuat segala sesuatu. Mereka pikir mereka bisa hidup dalam dunia ini hidup yang selama-lamanya. Tapi firman Tuhan mengejutkan mereka bahwa hidupmu seperti uap. Dan hidupmu pendek. Hidupmu akan habis. Tidak selamanya. Tapi di balik hidup sementara ini ada hidup kekal selama-lamanya. Hidup kekal itu diperoleh hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itu dalam kita hidup sementara dalam dunia ini, mari kita mencari hidup kekal. Hidup kekal itu datang dari mana? Dari Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita kalau kita percaya kepada Dia. Dan saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika itu saudara sudah memiliki keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, mari kita hidup sementara ini harus kita bekerja keras untuk memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Saudara, sebelum saudara meninggal dunia, saudara harus memiliki Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Kalau saudara memiliki Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, ketika itu saudara sudah memperoleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Yohanes pasal 5:12 berkata, siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Di dalam Yohanes pasal 3:16, barang siapa percaya kepada anak yang diutus, kepada Dia, Yesus Kristus, dia memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, marilah kita hidup sementara hidup dalam dunia, hidup sementara ini. Mari kita bekerja keras, berjuang untuk mendengar firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, bertobat, dan harus lahir baru kalau kita memperoleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus kasihi, dan kita belajar mengandalkan Tuhan. Berarti kita benar-benar Tuhan itu dasar kehidupan kita. Tuhan itu pokok kehidupan kita. Tuhan itu dasar dari segala yang kita lakukan dalam dunia ini. Hanya Tuhan Yesus itu adalah sumber kekuatan, sumber segala-gala bagi kita. Paulus di dalam Filipi pasal 4:13 berkata, dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus itu sumber kekuatannya. Dia katakan segala sesuatu kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang takut Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah kekuatan dan hikmat bagi Paulus. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup sementara ini
Jangan kita berfoya-foya. Jangan kita lupa Tuhan. Jangan kita bersenang-senang. Jangan kita melakukan ini dan melakukan itu dengan kesombongan kita, keangkuhan kita, kehebatan kita. Tetapi mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh merendahkan di hadapan Tuhan. Dan mari kita sungguh-sungguh melayani Dia. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, maka kita pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Di balik hidup sementara ini ada hidup yang kekal. Ada dua dimensi kehidupan ini sangat penting. Ada dua dimensi kehidupan Tuhan anugerahkan kepada kita. Hidup sementara dan hidup yang kekal. Hidup sementara kita hidup hari ini. Kita layani hari ini. Kita bekerja keras, berjuang untuk kita memperoleh hidup yang kekal nanti. Hidup yang kekal sesudah kematian. Kita memperolehnya. Tapi hidup kekal itu hari ini kita terima. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita sudah otomatis diselamatkan. Kita otomatis diselamatkan dari kematian. Kita dipindahkan dari maut dalam hidup yang kekal. Kalau saudara hari ini percaya kepada Tuhan, pasti saudara hari ini juga diselamatkan. Hari ini juga saudara pindah dari maut dalam hidup kekal. Saudara membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Barang siapa percaya firman Tuhan dan dia percaya firman Tuhan, dia akan percaya kepada Allah yang mengutus aku. Dia tidak dapat dihukum karena ia sudah bebas dari hukuman, karena dia sudah pindah dari maut dalam hidup yang kekal. Kolose pasal 1 ayat 13. Kita dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaannya yang kekal. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saudara harus percaya bahwa kalau saudara memperoleh hidup yang kekal itu, saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dialah sumber hidup itu sendiri. Kalau saudara terima Dia dan sebagai Tuhan Yesus pribadi, ketika itu saudara akan mengalami perubahan. Saudara akan mengalami pembaruan hidup. Saudara akan mengalami keselamatan yang kekal. Sudah memperoleh keselamatan yang kekal. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 berkata, ketika kita mendengar firman Allah, kita percaya dan beriman kepada Tuhan, ketika itu kita menjadi milik Tuhan. Ayat itu berkata, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi tanda bahwa menjadi milik Tuhan. Kita sudah menjadi milik Tuhan ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita jangan kita hanya hidup sementara ini cukup. Tetapi hidup sementara ini, ayat firman Tuhan tadi katakan itu uap sementara saja. Sementara kita ada kelihatan di bumi ini tapi akan hilang, menguap, yaitu mati. Saudaraku, oleh sebab itu hidup dunia ini tidak kekal. Jangan mengandalkan kekayaan, jangan mengandalkan apa-apa yang saudara punya hari ini. Tapi ketika saudara meninggal dunia, semuanya akan ditinggalkan. Apapun saudara miliki pasti ditinggalkan semua. Apa yang bawa? Tidak ada. Ayub berkata, aku keluar dengan telanjang, aku pergi juga dengan telanjang. Berarti tidak ada sesuatu pun yang bawa. Tubuh ini saja dikuburkan, ditinggalkan. Apalagi apa yang dimiliki oleh tubuh ini, fisik ini, semua ditinggalkan. Saudara pergi dengan tangan telanjang. Saya pergi juga dengan tangan telanjang. Saudara, tidak ada satu pun bawa. Karena itu sementara hidup dalam dunia hari ini, saudara jangan mengandalkan sesuatu, mengandalkan kekayaan dan sebagainya. Tapi kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, hari ini juga saudara mendengar firman Tuhan kami sampaikan, atau selalu saudara mendengar firman Tuhan dari mana-mana, saudara harus berubah dan bertobat dan lahir baru dan segera memiliki hidup yang kekal. Kalau tidak, saudara mati tanpa Yesus, tidak ada artinya. Kalau saudara mati tanpa bertobat, tidak ada artinya.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini menantang kita harus segera bertobat sebelum meninggal dunia, sebelum mati. Sekarang ini saudara-saudara, Bapak Ibu Tuhan Yesus kasih, sekarang kita dilanda oleh COVID-19 yang merajalela. Dia mengancam iman kita, dia mengancam kehidupan kita. Ada banyak orang di antara kita meninggal dunia. Tidak apa-apa, mati tidak ada persoalan. Mati ini kita harus semua mati. Siapa yang hidup selamanya di bumi ini? Orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, orang besar, orang kecil pun semuanya meninggal dunia. Semuanya akan mati. Itu ditentukan oleh firman Tuhan bahwa manusia akan mati satu kali. Di dalam surat Ibrani berkata manusia akan mati satu kali. Sesudah itu akan dihakimi. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Hidup bergantung kepada Tuhan. Sungguh-sungguh hidup kita benar-benar berakar di dalam Tuhan. Agar kita apabila kita mati, kita tidak rugi, saudara-saudaraku. Karena itu mari pada malam hari saya mengajak kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang kedua, yaitu firman Tuhan datang mendorong atau memperingati, mengingatkan kepada kita selalu berbuat baik. Sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan bertubi-tubi melanda hidup ini, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Kita orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Kita benar-benar hidup oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita memperoleh segala sesuatu berkat datang dari Tuhan. Kita menikmati. Tapi firman Tuhan berkata, kamu juga melakukan perbuatan yang baik. Orang yang tahu melakukan perbuatan baik, tapi kalau dia tidak melakukannya, dia berdosa. Pada ayat yang kita lihat, ayat yang ke-15, bahwa jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan melakukan ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mari kita melakukan perbuatan baik. Kita tetap percaya, walaupun ada banyak godaan, tantangan, rintangan, persoalan yang terjadi dalam dunia ini, saudara alami. Itu semuanya tantangan bertubi-tubi yang saudara alami dan saya alami. Tetapi firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 3 berkata, tetaplah percaya kepada Tuhan dan berbuat yang perbuatan baik. Amsal 3 ayat 5 dan juga 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan baik agar kita menjadi pelayan-pelayan. Kita mengasihi sesama. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari kita melakukan perbuatan baik terhadap sesama siapapun. Mari kita melakukan perbuatan baik kepada sesama kita. Maka kita menjadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati orang yang lain. Baik, Bapak Ibu, umat Tuhan, saya kasih firman Tuhan pada sore malam hari ini. Ada beberapa ayat firman yang kita belajar dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17, yaitu dengan tema jangan lupa Tuhan.
Pertama, kita belajar mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, kita harus melakukan kebaikan. Karena kita diberkati, kita juga memberkati orang yang lain. Demikian firman Tuhan ini bagi kita, dan saya berdoa. Ya Bapa di dalam surga, pada malam ini kami sudah belajar firman Tuhan, datang kepada kami, memberikan teguran tegas, supaya kami harus mengandalkan Tuhan. Karena hidup kami di bumi ini sementara. Tetapi di balik hidup sementara ini ada hidup kekal. Untuk meraih hidup kekal. Sementara kami hidup dalam dunia ini, kami bekerja keras untuk mendapatkan kekekalan itu ya Tuhan. Karena itu umat sudah mendengar firman Allah, Tuhan memberkati agar semua umat diberkati oleh firman Tuhan ini. Mereka benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang mereka lakukan dalam dunia ini ya Tuhan. Sehingga mereka diberkati untuk memberkati. Mereka melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak ketemu secara langsung muka dengan muka saudara-saudara yang ada di mana-mana. Tapi melalui media. Malam ini kami sampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Ketika mereka mendengarnya, firman itu bereaksi dalam hidupnya. Dan mereka akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan mereka harus memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sebelum mereka akan mati dalam dunia sementara ini. Karena firman Tuhan berkata, uap hidup ini seperti uap, sementara kelihatan lalu hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk bersyafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau menjadikan langit sebagai tahta dan bumi sebagai tumpuan kaki-Mu. Kami sungguh sadar bahwa kami tidak ada berarti apa-apa. Oleh sebab itu kami bersyukur kalau hari ini kami ada dan kami hidup, kami bernapas, dan kami sudah menyaksikan tayangan Suara dari Timur yang kami percaya telah menjadi berkat bagi kami yang mendengarnya. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur untuk perkenanan Tuhan memberkati program Suara dari Timur. Semua orang yang bekerja, Tuhan memberkati mereka yang memberikan tenaga mereka, waktu mereka, pikiran mereka untuk pekerjaan ini. Kami juga memberkati orang-orang yang mendukung kami dengan dana dan juga dengan doa. Bapa di surga, Allah di dalam nama Yesus, kami juga berdoa secara khusus setiap orang yang mengikuti Suara dari Timur. Kami percaya sungguh mereka terpelihara sempurna dalam kasih yang dari Allah Bapa itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar, yaitu Yesus Kristus, yang kami sebut sebagai Isa Al-Masih, telah menjadi korban untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena kami memiliki satu kepastian yang benar tentang sorga dan juga tentang kelimpahan sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Yesus, terima kasih, karena kasih-Mu
kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Di sini kami berdiri dan kami juga berdoa memberkati para misionaris yang telah Kau utus datang di tanah Papua untuk memberkati kami. Kami bersyafaat bagi anak cucu mereka, bahkan kerabat mereka. Biarlah Tuhan pelihara, supaya mereka juga mengenal Yesus seperti kami kenal. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan pekabaran Injil. Mereka yang masih ada, mereka yang masih melakukan pekerjaan pelayanan, Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Memberkati anak-anak mereka, memberkati istri, memberkati semua usaha mereka ya Bapa. Kami memberkati setiap orang yang terlibat misi. Semua denominasi gereja yang berbicara tentang hati Tuhan, biarlah Tuhan berperkara atas mereka. Bapa di sorga, Allah di dalam nama Yesus, kami juga berdoa dan memberkati Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua, dari BPP sampai kepada wilayah-wilayah, bahkan gereja sebagai donatur tetap Persekutuan Gereja Baptis di Tanah Papua, para gembala, majelis, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih karena tanpa Engkau, tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan, mereka juga tidak berarti apa-apa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk hikmat, biarlah Engkau limpahkan terhadap kepemerintahan Bapak Jokowi di Jakarta sebagai bangsa. Tuhan berkati. Juga berdoa untuk para gubernur, bupati, tapi secara khusus kami berdoa untuk gubernur atas tanah Papua dan Papua Barat. Tuhan memberikan hikmat yang khusus sehingga mereka membawa umat ini mengenal Yesus ya Bapa. Jika dalam hal-hal mereka memimpin masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ada penyimpangan, Tuhan memberi kepada kami pengampunan atas pemimpin kami. Sehingga roh takut akan Tuhan itu hadir dalam kepemimpinan para gubernur, para bupati, kepala kampung, dan kepala distrik, bahkan kepala-kepala keluarga sebagai imam di tanah ini. Kami bawa di hadapan Tuhan. Engkau memberkati mereka. Dan situasi sekarang yang Tuhan izinkan hadir yaitu COVID. Kami tahu tidak ada sesuatu pun yang hadir tanpa Engkau mengetahui. Oleh sebab itu kuatkan, teguhkan hati kami agar kami dapat menghadapi dan menjalani ini dengan hikmat yang Engkau curahkan di dalam tiap-tiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Tritunggal Allah yang esa. Kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Oleh sebab itu kami mau menyatakan bahwa kami bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup kami. Dan kami menyatakan juga kepada Bapa bahwa ampuni kami jika kami kedapatan melakukan, berpikir, berkata, bertindak tidak seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memberkati orang-orang atas tanah Papua dan juga program-program pemerintah pada bulan Oktober untuk melaksanakan PON di kota Jayapura ini. Biarlah Tuhan berdaulat mengendalikan dan biarlah kehendak-Mu jadi. Kesiapan dari masyarakat di sini untuk menerima keadaan ini pun kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Ini doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Engkau mengetahuinya dan Engkau berkenan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Akhirnya Bapak Ibu Saudara, pelayanan Suara dari Timur kami akhiri dengan satu pesan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan juga hindari kerumunan. Demikian, Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Kita siapkan hati kita dan kita mau katakan, Bapa Engkau baik dalam setiap langkah hidup kita. Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, lah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari sekali lagi kita mengangkat pujian Bapa yang mengasihi. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam
Yesus one